Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur lagi pada hari ini kita boleh berada di minggu pertama di tahun 2022. Saya yakin dan percaya banyak pelajaran, banyak kenangan, banyak berkat yang telah kita lewati di tahun 1. Dan biarlah kita boleh mulai hari ini, kita menatap tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan, kekuatan Tuhan selalu berikan dalam kehidupan saya. Saya boleh menyampaikan firman juga pada saat pagi hari ini. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan masih berikan. Mari kita buka Alkitab di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Kita baca 2 ayat saja. Ayat 1 sampai 21, tapi kita baca ayat 13. Ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan manusia, kehidupan kita secara pribadi, pasti kita mempunyai yang namanya perjalanan dan tujuan. Setiap manusia melakukan segala sesuatu dengan adanya tujuan. Tidak mungkin sesuatu yang kita lakukan bisa dilakukan tanpa adanya tujuan. Setiap hari apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita buat, pasti kita memiliki tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini pernyataan firman Tuhan sangat luar biasa dari Rasul Paulus. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai selesai, Filipi pasal 3 ini mengandung arti yang sangat luar biasa, di mana menjelaskan tentang arah hidup manusia dan tujuan manusia kepada kehidupan yang kekal. Nah, kita baca ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, pada saat pagi hari ini saya memberi tema, yaitu mengenal tujuan. Tadi di permulaan saya sudah katakan, sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Dan segala sesuatu yang akan kita lakukan akan memotivasi hidup kita kalau kita memiliki tujuan yang jelas. Amin. Kalau kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita mencapai tujuan, yang harus kita lakukan adalah mengenal siapa kita. Kita harus mengenal pribadi kita sendiri. Siapa kita ini? Kenapa sampai kita memiliki tujuan yang seperti ini?
Saudara-saudara, kita baca ayat yang ke-20, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Pengenalan diri kita harus mengetahui adalah kita warga sorga. Amin. Saudara-saudara percaya kita adalah warga sorga? Kita harus mengetahui identitas kita, bahwa kita adalah warga sorga. Kewargaan kita adalah sorga. Tetapi posisi kita saat ini tidak di sorga. Kita ada di dunia. Kita masih ada di bumi. Kalau kita sudah mengetahui kewarganegaraan kita adalah sorga, berarti tujuan kita adalah sorga. Amin. Tujuan daripada kita adalah sorga. Ayat 10 tadi berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Kita telah memiliki dasar bahwa kita adalah orang-orang percaya yang kewarganegaraannya adalah sorga. Berarti kita akan memiliki tujuan akhir, yaitu sorga. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai sorga kalau kehidupan kita, kalau saudara masih ingat khotbah kemarin yang disampaikan Bapak Gembala, khotbahnya sangat bagus sekali. Itu prinsip-prinsip bagaimana manusia bisa hidup sebagai orang percaya dan memiliki tujuan. Dan tujuan kita hanya satu, yaitu sorga. Tetapi untuk mencapai sorga dan kita posisinya masih di dunia, banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita terima, banyak hal yang harus kita pelajari karena kita masih ada di dunia ini. Kita tidak hanya mempelajari ilmu tentang firman untuk mencapai sorga, tetapi bagaimana juga kita mempelajari kehidupan sosial, bagaimana kita mempelajari ilmu pengetahuan secara umum untuk kita hidup bisa berdampingan dengan dunia ini, bersama-sama dengan orang-orang yang tidak seiman. Tetapi tujuan kita adalah sorga. Ayat 14, ayat 13 tadi kita telah baca, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, penghambat kita untuk bisa mencapai tujuan adalah hal-hal yang ada di belakang. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia mempunyai hal-hal yang besar yang ada di belakang hidupnya. Kalau kita mulai baca ayat yang pertama, kita baca pelan-pelan ya. Filipi 3, mulai ayat yang ke-4 saja. Ayat yang ke-4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Perhatikan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana kita memperoleh tujuan? Kita harus melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Rasul Paulus dia menjelaskan
bahwa dia sangat sempurna melakukan segala sesuatu sebelum mengenal akan Kristus. Secara adat istiadat dia taat, dikatakan disunat hari ke-8. Orang Israel suku Benyamin, dia orang asli, mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Tentang hukum Taurat dia orang Farisi. Tentang kegiatan dia penganiaya jemaat. Sudah sangat sempurna yang dia lakukan di mata manusia pada waktu itu. Karena pada waktu itu jemaat-jemaat yang percaya kepada itu semua mengalami penganiayaan. Dan setiap penganiaya ini mereka mendapatkan prestasi dari ahli-ahli Taurat ini. Nah, saudara-saudara, banyak kali yang menghambat manusia untuk melakukan setiap perjalanannya dalam mencapai tujuan adalah masa lalu. Masa lalu yang mengingatkan kita kepada segala sesuatu yang pernah kita lakukan, baik kekuatan kita, prestasi kita, kesombongan-kesombongan di masa lalu kita. Inilah yang menghambat setiap tujuan orang-orang percaya. Yang pada dasarnya kita sudah tahu tadi, kita adalah warga sorga dan memiliki tujuan sorga. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Bagaimana seseorang bisa melupakan segala sesuatu yang pernah dia lakukan? Bagaimana dia bisa melupakan kalau itu belum di? Rasul Paulus di sini mengajarkan dengan jelas, aku melupakan apa yang di belakangku. Dia katakan bahwa segala yang telah dilakukan dia anggap sampah. Dia anggap sampah. Segala sesuatu yang kita anggap sampah berarti kita akan buang. Kalau segala sesuatu yang kita punya tetapi kita tidak anggap sampah, itu pasti akan menjadi bahan-bahan simpanan. Oh, ini benda-benda masa lalu ini. Oh, ini yang membuat saya seperti ini. Tetapi kalau kita sudah menganggap sampah seperti sampah-sampah pada umumnya yang kita kenal, sampah itu akan dipegang, kita akan simpan di dalam kantong dan akan dibuang. Tidak akan disimpan untuk selama-lamanya. Tidak akan menjadi kenangan lagi, tetapi sudah dibuang. Kalau kita mengikuti seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu, masa lalu kita telah kita buang, kita anggap itu sampah, maka itu tidak akan menjadi bayang lagi di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita, tidak akan bisa untuk menghambat kita lagi mencapai tujuan. Karena itu merupakan penghambat terbesar kita di depan adalah sesuatu yang kita lakukan di masa lalu. Dia mengikuti di setiap hidup kita. Bahkan dia menempel. Kalau kita tidak lepaskan, maka itu akan membuat perjalanan kita akan terhambat. Bahkan perjalanan kita bisa tersesat dan kita berbalik melakukan hal-hal yang lahiriah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa pengenalan akan Kristus sanggup membawa kita kepada tujuan akhir. Karena apa? Karena Kristus adalah jalan bagi kita. Dia telah memberikan teladan, Dia telah memberikan jalan, sehingga kita boleh mengikuti jalan tersebut. Saya telah katakan tadi bahwa kita telah mengemas sampah itu dan kita telah membuangnya. Selanjutnya, yaitu ketika kita melihat tujuan kita ini, kita harus mempunyai pergerakan yang kuat. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan. Dan berlari-lari. Ayat 13 akhir tadi berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Dia melupakan apa yang di belakang, meninggalkan. Karena yang di belakang ini adalah sampah. Sehingga ketika sampah itu dilepaskan, dia tidak mempunyai beban.
sehingga dia bisa berlari dengan baik, dia bisa berlari dengan kecepatan yang maksimal karena tidak ada beban yang dia pegang. Pada saat dia melepaskan beban, maka dia bisa berlari sekuat tenaga pada tujuan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengarahkan tubuhnya kepada tujuan yang telah dia lihat, yaitu apa? Garis akhir. Saudara-saudara, seorang pelari ketika dia berlari dan dia sudah melihat tujuan, pasti mereka tidak akan melihat kiri dan kanan. Mereka tidak akan melihat samping kiri kanan, tetapi yang mereka lihat hanyalah tujuan. Pandangan mereka hanya tujuan. Dan kehidupan mereka seutuhnya mereka akan gerakan untuk mencapai yang namanya tujuan. Tenaga mereka tidak akan pakai untuk melihat kiri dan melihat kanan. Ketika kita melepaskan beban hidup kita sudah sanggup berlari untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi kalau kita masih mempunyai pandangan ini kita tidak bisa buang, saudara. Karena mata kita tidak bisa buang. Tetapi kita hanya bisa mengatur dan mengarahkan. Saya sudah katakan tadi, seorang pelari dia akan berusaha berlari sekuat-kuatnya ketika mencapai tujuan. Dia tidak akan melihat dia punya lawan pakai baju apa, dia punya lawan pakai sepatu apa, dia punya sebelah kiri, dia punya sebelah kanan seperti apa. Tidak, saudara-saudara. Dia akan berusaha dengan cepat berlari sekuat tenaga untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara-saudara, kalau hidup kita lakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan, untuk mencapai akhir kita perlu fokus. Kenapa orang tidak sampai tujuan dengan akhir? Karena hidupnya kurang fokus. Saya sudah katakan tadi seperti seorang pelari, kalau dia kurang fokus, maka dia akan melihat kiri dan kanan. Dia lihat mungkin dulu penonton-penonton, dia lihat kiri, dia lihat peserta di samping, dia lihat teman-temannya, dia tidak fokus berlari. Tetapi ketika kita mengenal tujuan kita, maka kita harus fokus dan kita mengarahkan pandangan kita dan kita mengarahkan sekuat tenaga, maka kita akan mencapai tujuan akhir tersebut, saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ini kita sementara berlomba-lomba untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu hidup yang kekal. Tetapi kita masih berada di dalam dunia ini, kita masih melihat kiri dan kanan, kita masih bisa melihat apa yang ada di samping, ada apa yang ada di keliling kita masih melihat. Dan semua yang kita lihat di sekeliling kita punya potensi untuk menghambat kita kepada tujuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia berusaha karena kehidupannya sangat jauh dari Tuhan. Dia mengenal Tuhan, mengenal Allah, tetapi penganiaya. Dia menganiaya jemaat-jemaat Allah. Tetapi pada saat dirubah, dia merasa dia sudah ketinggalan. Dia merasa bahwa hidupnya sudah terpuruk. Maka dia berusaha, dia berlari sekuat tenaga untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Ini yang menjadi ajakan untuk kita semua pada saat pagi hari ini. Kita berusaha berlari sekuat mungkin sampai kita mencapai yang namanya tujuan. Di awal tadi saya katakan bahwa mengenal tujuan. Untuk mencapai kita harus mengenal tujuan. Tujuan kita apa? Sorga. Saudara-saudara, kalau saudara tidak kenal sorga, saudara tidak kenal Tuhan, maka saudara tidak mempunyai semangat untuk berlari mencapai sorga, untuk mencapai Tuhan. Saudara, kemarin telah dibahas dengan jelas bahwa di dalam Tuhan itu ada sukacita, ada kasih, ada sehati, sepikir, ada sepenanggungan di sana. Itu di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan memiliki kenikmatan hidup. Karena hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kasih, hidup di dalam persaudaraan, hidup di dalam satu tujuan yang sama. Seseorang tidak akan bisa hidup sepikir,
tidak akan bisa hidup sepenanggungan kalau kita tidak memiliki tujuan yang sama. Kalau kita memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan kita Tuhan, pada saat kita mengiring Tuhan, kita akan sepikir, kita akan sehati. Kenapa banyak kali jemaat Tuhan mereka tidak sepikir, sehati di dalam melayani Tuhan? Karena apa? Karena mereka masih kabur di dalam tujuan. Sehingga apa yang muncul di dalam hidup adalah keegoisan. Ingin menang sendiri, ingin punya sendiri. Padahal kalau kita melihat tujuan kita adalah surga, kita akan berusaha bergandengan tangan bersama-sama dan mencapai tujuan tersebut. Karena dari kesatuan akan muncul satu kekuatan yang besar yang sanggup memudahkan kita untuk kita mencapai kepada tujuan. Seperti satu berbeda-beda di dalam tubuh ini, tetapi satu kepala. Kalau kita berbeda-beda, tetapi kita dalam satu kesatuan, maka tubuh ini akan bekerja dengan maksimal. Tubuh ini akan bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi semestinya. Sehingga apa? Tujuan dari tubuh ini dia akan maksimal. Misalnya dia akan mengangkat suatu beban yang berat. Seseorang akan mengangkat beban berat beras 50 kilo. Tetapi kalau kaki dan tangan mereka bertolak belakang, tangan suka angkat, kaki tidak mau, kaki suka duduk, maka beras itu tidak akan berpindah tempat. Dia hanya di tempat saja. Itu contoh dari kesatuan. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memiliki yang namanya kesatuan hati. Dari kesatuan hati ini baru kita bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya. Banyak kali orang tidak mencapai tujuan yang sesungguhnya. Karena apa? Hidupnya, tujuannya itu masih salah. Memang bekerja dengan hebat dalam menghancurkan setiap tujuan orang percaya. Tujuan kita sudah di depan surga, tetapi iblis dia menaruh tujuan lain sebelum surga. Yang kita bisa lihat, di sana ada popularitas, ada kekayaan diri dan sebagainya yang membuat tujuan kita mencapai bukan surga, tetapi hal-hal yang lahiriah. Dan hal-hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sampah. Karena pengenalan akan Kristus, dia semuanya hanyalah sampah. Saudara-saudara, Rasul ini Rasul sangat besar. Dia boleh berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Persekutuan ini merupakan satu kebersamaan. Di dalam mengikuti Tuhan, kita harus mengikuti persekutuan di dalam penderitaan. Kalau kita mengikuti persekutuan di dalam penderitaan, maka tidak akan ada keegoisan. Tidak akan menganggap lebih tinggi dari yang lain. Tidak akan anggap remeh sesama walaupun kita melihat dia berkekurangan. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan sanggup membuat persekutuan kita dengan Kristus di dalam satu penderitaan dalam mengiring Tuhan. Amin. Di dalam mengiring Tuhan harus ada penderitaan. Dan kalau penderitaan itu artinya sakit. Bukan berarti saling menyakiti, tetapi kita sakit bersama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Karena memang mencapai tujuan yang akhir, berlari-lari ini sakit. Orang yang akan berusaha mencapai tujuan, dia harus mengerahkan tubuhnya, menggerakkan kehidupannya dengan sekuat tenaganya mencapai tujuan. Dia harus bersakit-sakit. Seorang atlet untuk mencapai kemenangan, dia berusaha semaksimal mungkin. Nanti dia dapat kemenangan, baru kelihatan dia punya capek. Saudara-saudara, mengiring Tuhan itu lelah. Tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Selanjutnya dia memberikan kuk. Dan kuk yang kita pikul ini ringan. Karena apa? Karena Tuhan yang telah memikulnya.
dan kita hanya berjalan mengikuti apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Saudara-saudara, untuk mengawali tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita di masa depan, kita tidak tahu. Yang pasti yang harus kita lakukan, kita harus bertahan pada tujuan. Jangan sampai kita membuat tujuan kita tidak tercapai. Saudara-saudara yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai bangun pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita banyak mengenal Tuhan, kita berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pengenalan kita akan Tuhan, maka kita akan memperoleh surga yang kekal. Sadar betul kita adalah warga surga. Kita hanya transit di dunia ini, dan kita harus melakukan tindakan-tindakan surgawi untuk kita mencapai tujuan yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang singkat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di minggu pertama di awal tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.